Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Islam dan moderasi beragama bersama saya Kunia Muajarah. Kali ini adalah tema keempat dari RPS kita, dan di sini kita akan berbicara banyak tentang judul Islam Agama Rahmatan lil Alamin. Teman-teman semuanya, dalam pembahasan materi tentang Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kita akan mencakup tentang latar belakang mengapa kita wajib, mengapa kita harus mengetahui nih apa sih fungsinya dan juga latar belakang terhadap pentingnya tema kita kali ini. Ya, ini yang pertama tentang kekerasan atas nama agama termasuk di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Kita ketahui bersama masih adanya hingga detik ini adanya Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Ketakutan atas adanya Islam. Orang-orang takut, coba lihat kasusnya di Prancis misalnya, orang-orang takut dengan orang-orang bercadar. Orang-orang di Jerman misalnya, orang-orang yang bercadar itu wajib untuk membayar pajak. Sampai sebegitunya, kita juga coba tahu nih banyak beberapa kekerasan-kekerasan atas nama simbolisasi agama. Kita juga tahu nih saat ini menjelang pemilu adanya politik identitas. Dan yang selanjutnya adalah tumbuh kembangnya radikalisme. Radikalisme adalah hal-hal yang berbau tentang keras. Banyak kasus-kasus tentang radikalisme selalu mengatasnamakan agama. Kenapa? Lagi-lagi tentang agama. Padahal agama mengajarkan tentang cinta, tapi semboyan untuk agama adalah hal yang paling seksi, hal yang paling enak untuk tetap dibicarakan. Kita lihat lagi yang selanjutnya nih. Ada tuduhan bahwa Islam adalah agama teroris atau Islam adalah berbau terorisme. Ini kan agak aneh sebenarnya. Kenapa kita bilang ini aneh? Tidak akan pernah mungkin yang namanya Islam ataupun ajaran agama-agama di dunia itu mengajarkan tentang yang namanya kebencian. Islam mengajarkan tentang cinta. Islam, semua agama-agama di dunia pasti mengajarkan tentang cinta kasih. Justru yang menebarkan tentang terorisme, yang menebarkan tentang kebencian itu bukanlah orang Islam. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengajarkan tentang kekerasan. Dan selanjutnya adalah kesadaran bersama umat Islam yang menginginkan bentuk Islam yang damai. Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatil alamin adalah basis di mana seluruh umat Islam dan juga seluruh umat agama di muka bumi ini untuk mengajarkan dan juga menginginkan bentuk Islam, bentuk perdamaian, bentuk cinta kasih yang dapat diwujudkan dan diimplementasikan dalam kehidupan yang lebih baik. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama nih sebenarnya. Sebenarnya apa sih tentang pengertian dan hakikat Islam sebagai rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah visi misi dakwah Rasulullah yang mengajak manusia kepada keselamatan hidup dengan konsep keseimbangan hubungan manusia dan penciptanya, dan hubungan manusia dengan semangat dasar kelembutan dan kasih sayang. Jadi kita bisa lihat di sini polarisasinya adalah hubungan manusia dengan pencipta, yakni hablum minallah, dan hubungan manusia kepada manusia, yakni hablum minannas, dengan semangat dasar kelembutan dan kasih sayang. Kenapa harus kelembutan? Kenapa harus kasih sayang? Karena sesungguhnya Islam dan juga semua agama-agama di dunia ini mengajarkan tentang cinta kasih. Tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan tentang kekerasan, yang menebar terorisme, yang menebar kekerasan, yang menebar rasa takut. Tak ada satupun di negara ini, tak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan tentang hal ini. Kenapa sih harus rahmatan lil alamin? Kenapa Islam membawa misi ini dalam konsepnya? Kita akan pelajari lebih lanjut dalam slide yang selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan pelajari ini. Sebenarnya konsep Islam rahmatan lil alamin itu apa? Apakah rahmatan lil alamin adalah konsep yang memang dihembuskan dan juga diajarkan, atau memang Islam rahmatan lil alamin itu ada dalam konsep Islam? Islam rahmatan lil alamin itu ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, di mana di sana dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Artinya adalah, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika konsep menjadi rahmat bagi semesta alam, ayat ini mengajarkan tentang apa? Apakah sebenarnya rahmatan lil alamin itu hanya sebagai konsep untuk umat Islam saja? Rahmat menjadi rahmat bagi seluruh umat muslim saja? Apakah konsep ini adalah rahmat bagi seluruh alam? Apakah konsep ini adalah rahmat bagi seluruh umat yang beriman saja? Ketika prosesnya seperti ini, bagaimana kaum kafir, bagaimana orang-orang yang munafik, bagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain? Kita akan selesaikan setelah. Baik teman-teman, sekarang kita akan bicarakan tentang rahmatan lil alamin dalam versi Al-Quran dan hadis itu bagaimana. Dan bagaimana juga kajian tentang moderasi beragama atau wasatiyah dalam kajian rahmatan lil alamin versinya Al-Quran dan hadis. Kita ketahui bersama bahwa ada 3 rahmat Allah, 3 bentuk rahmatan lil alamin dalam 3 jenis besar, dalam 3 kerangka besar. Ini 1, rahmat Allah untuk seluruh umat manusia. Kedua, rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan ketiga adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluk ciptaannya. Kita masuk ini ke ranah yang pertama, tentang rahmat Allah untuk seluruh manusia. Kita ketahui bersama, rahmat ini berkaitan dengan fitrah, berkaitan dengan fitrah manusia, berkaitan dengan penyaluran, contohnya adalah berkaitan dengan penyaluran energi manusia, naluri manusia yang senang terhadap lawan jenis, yang senang dengan hidup berpasang-pasangan, fitrah manusia yang berkaitan dengan agama. Nah, jadi ketika ada konsep LGBT, ini sebenarnya bertentangan dengan fitrah dan naluri manusia, karena prosesnya fitrah yang menyukai sesama jenis adalah fitrah yang bukan fitrahnya manusia. Karena sejatinya fitrah manusia atau naluri manusia adalah dengan berpasang-pasangan, naluri manusia adalah senang dengan lawan jenis, bukan berkaitan dengan suka dengan sesama jenis. Jadi ini adalah rahmat manusia untuk seluruh manusia, rahmat Allah untuk seluruh manusia. Itu term yang pertama. Lalu yang kedua adalah rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Di antara rahmat dunia untuk orang-orang yang beriman adalah, di antara rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman adalah terjaga dari azab yang membinasakan secara total. Dan oleh karenanya Allah memberikan kecerdasan emosional yang tinggi bagi para kaum mukminin. Kenapa bisa seperti itu? Bahwa Allah sendiri memberikan naluri manusia. Allah memberikan kecerdasan emosional di samping kecerdasan spiritual, di samping juga kecerdasan intelektual untuk bisa memanage, untuk bisa mengendalikan dirinya, untuk bisa memanage hidup seorang manusia untuk menjadi khalifatullah. Tidak hanya sebagai khalifatullah, namun juga sebagai Abdullah. Di sini khalifatullah adalah hak manusia, adalah kewajiban manusia untuk menjalankan kewajibannya untuk memelihara bumi, untuk menjadi rais di dunia ini. Dan hal ini dan begitu juga manusia sebagai Abdullah. Abdullah adalah sebuah konsensus di mana manusia adalah hamba Allah yang punya kewajiban untuk menyembah Tuhannya. Dan rahmat Allah yang ketiga adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluk ciptaannya. Rahmat ini berkaitan dengan mengatur seluruh urusan makhluk dari sejak diciptakan hingga dimatikan. Hal ini ada di Quran Surat Al-An'am ayat 59. Nah, di antara tiga klausul tadi yang berkaitan dengan rahmatan lil alamin
yang dimaksud sebenarnya dalam kajian moderasi beragama ini yang bagaimana? Pendapat ini saya kutip dari Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Di sana pendapat yang benar dalam hal rahmatan lil alamin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmatan bagi seluruh alam yang beriman maupun yang kafir. Kepada mereka yang beriman Allah berikan hidayah, dan bagi golongan kafir Allah tunda dulu azab mereka sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Jadi rahmatan lil alamin adalah fungsinya Allah untuk mengutus Rasulullah sebagai rahmatul alamin. Jadi di sini adalah fungsi ketuhanan, fungsi kenabian Rasulullah Muhammad sebagai penebar dari Islam rahmatan lil alamin. Jadinya Rasulullah Muhammad itu menebarkan sebuah kebaikan, menebarkan sebuah cinta. Namun bagi yang mengusik agama Islam, bagi yang mengusik ketauhidan, bagi yang mengusik dari nilai-nilai ketauhidan kepada Allah, Allah sendiri dalam Qur'annya, Rasulullah sendiri mensyariatkan untuk bisa menghunuskan pedang untuk bisa membela agama dalam kaitannya dengan jihad fi sabilillah. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang penerapan ajaran Islam rahmatan lil alamin dan fleksibilitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran Islam mempunyai batasan-batasan dan juga implementasi dalam 5 poin kandungan penting Dhariyatul Khamsah. Jadi rahmatan lil alamin itu dia juga punya batasannya, dia juga punya rambu-rambu di mana memang kita perlu memberikan garis, memberikan batasan di mana ada Dhariyatul Khamsah. Dalam kajian ushul fikih ini dikatakan Dhariyatul Khamsah. Ada lima penjagaan yang tidak wajib untuk tetap dijaga. 5 hal ini adalah berkaitan dengan hifdzuddin, adalah penjagaan terhadap agama, ada juga hifdzun nafas, penjagaan terhadap jiwa. Kita juga akan lihat tentang penjagaan terhadap keturunan, yakni hifdzun nasal. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya marriage before berdukhul before marriage. Kita juga lihat ada hifdzul akal, penjagaan terhadap akal, ada juga penjagaan terhadap harta. Islam juga mengatur bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk bisa menjaga harta, dan rahmatan lil alamin ini bisa diimplementasikan dalam 5 poin kandungan penting dalam Dhariyatul Khamsah. Dan di sini ketika ini berkaitan agama kita tidak akan agama kita Islam mengatur besar tentang penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap akal, dan juga penjagaan terhadap harta. Akhirnya kita akan tahu nih, poin-poin besar materi kita hari ini adalah tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di sini poin besarnya kita akan simpulkan menjadi 3 poin besar, yakni bagaimana sih sebenarnya pengertian dan hakikat dari Islam rahmatan lil alamin. Kita juga hari ini juga belajar tentang ajaran moderasi beragama atau ajaran wasatiyah dalam Al-Quran dan hadis mengenai konsep rahmatan lil alamin. Hari ini kita juga belajar tentang fleksibilitas penerapan ajaran Islam dalam kajiannya terhadap rahmatan lil alamin, penjagaan Islam itu yang apa, dengan batasan-batasannya apa, al-khamsah, Dhariyatul Khamsah itu apa, kita juga sudah pelajarin. Semoga video yang singkat ini ada manfaatnya. Semoga video yang singkat ini ada manfaatnya, dan akhirul kalam, wallahumma fi'lah qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.